Iman itu apa? Iman itu adalah dasar dari segala yang kita harapkan. Bukti dari segala yang kita tidak lihat. Yaitu apa? Perjanjian Allah. Itulah iman. Anda diselamatkan bukan karena Anda berbuat baik. Bukan karena Anda saleh. Tapi karena Anda percaya kepada apa yang Allah janjikan. Iman itu bukan pemberian kita kepada Allah. Iman itu anugerah Allah sampai orang bisa percaya itu karena anugerah Allah. Iman itu terletak pada bukan kesanggupan kita kepada Allah, tapi terletak kepada Allah yang setia pada perjanjiannya. Tegar tengkuknya bangsa Israel dan kesetiaan Allah dalam providensianya dan mengenapi perjanjiannya telah sangat nyata. Kita lihat Israel, bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, tidak tahu terima kasih, kurang ajar. Mestinya kalau tadi saya bilang Allah itu perfeksionis, langsung bangsa ini dimusnahkan, selesai. Saya pilih bangsa lain untuk bikin perjanjian baru. Tidak. Tuhan tetap berpegang pada perjanjiannya. Meskipun Israel ini tegar tengkuk, keras kepala. Dan seluruh perjanjian Allah itu terpusat dan tergenapi pada satu hal, yaitu karya Kristus di kayu salib. Inilah perjanjian Allah. Karya Kristus di kayu salib membereskan hubungan kita dengan Allah. Membereskan kita yang putus hubungan dengan Allah boleh didamaikan. Membereskan saudara yang menjadi hamba dosa sekarang menjadi hamba Allah. Membereskan saudara yang seharusnya terkutuk karena dosa. Kutuk itu sudah ditimpakan kepada Kristus dan saudara dibebaskan dari kutuk. Itulah perjanjian Allah. Dan puji Tuhan, zaman saudara dan saya ini sudah melihat semua karya Kristus di kayu salib melalui Alkitab. Sudah digenapi. Perjanjian Allah itu sudah digenapi. Loh, kalau gitu kita masih beriman enggak ini? Kita orang beriman. Masih. Kenapa? Karena perjanjian Allah itu belum genap seluruhnya. Sebagian sudah digenapi. Tapi seluruhnya belum. Yaitu kebangkitan orang mati. Kita belum. Nanti di surga kita bertemu muka dengan muka. Kita belum. Segala permasalahan, penderitaan, sakit penyakit, musibah, malapetaka, kebangkrutan, bahkan kejatuhan dalam dosa, serta detik-detik menghadapi kematian, tidak ada lain yang menjadi pegangan kita kecuali memandang pada salibnya. Kematian itu suatu hal yang pasti dan tidak perlu dihindari atau kita menjadi takut atau alergi terhadap kematian. Kenapa demikian? Karena semua orang pasti akan mati. Dan mati itu bukan malapetaka atau musibah. Mati bagi orang percaya itu adalah anugerah. Paulus sendiri sudah bilang kan, Filipi 1 ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi saya berani katakan, mati itu adalah anugerah dari Tuhan. Kenapa saya katakan mati itu anugerah dari Tuhan? Mati itu adalah satu proses yang harus saudara dan saya alami untuk masuk pada penggenapan perjanjian Allah, mengalami keselamatan yang seutuhnya. Harus melalui apa? Kematian. Kalau saudara tidak melalui kematian, saudara tidak akan pernah mengalami keselamatan yang seutuhnya dengan sempurna. Gerbangnya untuk masuk pada keselamatan yang seutuhnya dengan sempurna adalah kematian. Karena itu bagi orang yang sudah percaya, kematian itu bukan sial, kematian itu bukan hal yang mengerikan, kematian adalah anugerah Tuhan. Saya hanya berpindah dari hal yang sementara kepada hal yang kekal. Itulah kematian. Saya dari punya pengharapan yang belum saya lihat. Setelah kematian saya akan melihat muka dengan muka. Saya akan melihat realita perjanjian Allah itu. Kemuliaan Allah yang luar biasa. Hadapi itu.
Tuhan Yesus juga bilang, aku ke sana untuk menyediakan rumah bagimu. Kamu sedih, loh mestinya tambah senang. Di rumah Bapakku di surga banyak tempat tinggal. Kalau tidak, aku tidak mengatakannya kepadamu. Aku menyediakan bagimu. Loh, kurang apa lagi? Ini pengharapan kita. Itulah hidup oleh iman. Jadi gimana kesimpulannya hidup oleh iman? Hidup oleh iman ya kita percaya janji Allah pasti digenapi. Meskipun saya masih mengalami banyak penderitaan. Saya masih mengalami banyak hal yang realitanya banyak kebrengsekan di dunia ini. Termasuk realita hidup Anda dan saya sendiri adalah hidup yang tidak sempurna. Itulah realitanya. Saudara jangan dibius dengan merasa diri sudah sempurna. Itu bahaya besar. Kita itu menghadapi realita bahwa aku memang sudah diperbarui oleh Roh Kudus. Tapi ingat, ini yang betul-betul berita Alkitab yang seimbang. Yaitu apa? Saudara dan saya meskipun sudah diperbarui, saudara dan saya masih punya manusia lama. Yang masih punya kedagingan. Masih ada kemunafikan, masih ada keegoisan, kepentingan diri dan sebagainya, masih ada itu. Tidak nol, omong kosong kalau nol. Itu munafik justru kalau ngomong, saya sudah tidak ada dosa, bersih, murni, hatiku tidak ada lagi egois, omong kosong. Justru Alkitab memaparkan apa kalau orang sudah di dalam Kristus? Orang yang makin dekat pada Kristus. Orang yang makin menyadari kebobrokannya di hadapan Allah. Aku ini tidak layak. Aku ini orang yang celaka. Itu yang Paulus juga katakan. Tapi syukur kepada Allah melalui Anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Aku boleh diselamatkan. Syukur kepada Allah. Aku ini mestinya manusia celaka. Itulah hidup oleh iman. Tapi saya tidak katakan bahwa Anda tidak apa-apa ya dosa-dosa aja. Apa Andi bilang masih ada manusia lama, kita egois itu wajar apa enggak. Saya tidak juga katakan gitu. Tapi hidup oleh iman itu adalah saya meskipun masih ada manusia lama. Tapi yang saya pegang adalah perjanjian Allah dalam hidupku. Dan Tuhan yang sudah menyelamatkan aku. Tuhan juga mengutus Roh Kudusnya untuk memproses aku hari demi hari. Mengubah hidupku, mengubah nilai hidupku, mengubah tujuan hidupku. Tapi jangan dikira kalau sudah berubah, Anda kehilangan manusia lama. Enggak, masih ada. Lalu kenapa kok manusia lama dibiarkan Tuhan? Tidak dicabut. Saya pernah bergumul dalam hal ini. Tuhan cabutlah manusia lamaku. Cabutlah. Aku sudah begitu menderita dengan manusia lama ini. Aku ingin dihapus. Tapi jawaban firman Tuhan mengatakan, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Luar biasa. Tuhan itu punya rencana yang berbeda dengan rencana kita. Kita maunya langsung sempurna. Tuhan bilang, enggak, aku biarin kamu masih punya kelemahan, kekurangan, dosa-dosa. Untuk apa? Untuk kamu sadar, tanpa anugerah Tuhan, kamu tidak mungkin bisa diselamatkan oleh kehebatan dirimu. Itu juga suatu kesadaran bahwa hidup kita semata-mata bergantung kepada anugerah Tuhan. Only by grace, not by doing. Puji Tuhan,